Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip penyakit virus ya. Sedikit saja. Yang pertama, proses zat infeksi virus adalah siklus multiplikasi virus. Dalam artian, infeksi ini itu yang sangat penting itu merupakan genom atau asal nukleat dari si virus itu sendiri. Walaupun ini berkaitan juga sama protein yang dilapisi atau kapsid yang melapisi dari asam nukleat tersebut. Tapi yang penting itu merupakan genomnya dari si virus itu sendiri. Respons seluler merupakan efek sitopatologi yang tidak terlihat dengan atau tanpa kematian sel yang kemudian dapat menyebabkan hiperplasia. Hiperplasia itu peningkatan jumlah sel karena mitosis ya, efek sitopatologi. Respons seluler jadi berbagai virus itu lebih banyak ke virus yang lisogenik, artinya dia dapat mematikan si sel itu sendiri sehingga menyebabkan hiperplasia. Infeksi virus yang tidak menyebabkan gejala apapun disebut dengan asimptomatik atau nama lainnya subklinik. Nah, jadi seseorang terinfeksi virus tapi tidak menunjukkan gejala. Ya. Gejalanya itu cukup butuh waktu yang lama baru dia dapat menimbulkan gejala. Ini ada beberapa gambaran penting penyakit virus akut. Jadi virus itu dibagi menjadi dua, infeksi lokal sama infeksi sistemik. Infeksi sistemik itu artinya menyeluruh. Contoh penyakitnya misalnya supaya kita tahu perbedaannya, yang pertama yakni rhinovirus. Rhinovirus ini menyebabkan infeksi pada pernafasan saja. Sedangkan infeksi sistemik menyeluruh, contohnya pada rubella. Rubella ini terinfeksi itu dari pernafasan, droplet gitu ya. Tetapi rubella ini campak Jerman gitu ya. Tapi dia dapat eh, menyebabkan infeksi sistemik ke seluruh tubuh ya, tubuh. Jadi kita bisa dilihat misalnya ruam-ruam di seluruh tubuh gitu ya. Dan dia karena sifatnya sistemik itu lokasi patologinya tempat yang jauh. Bahkan dia dapat menularkan dari ibu hamil ke anaknya. Ya. Sedangkan kalau infeksi lokal ya port de entry, artinya dia hanya menginfeksi di tempat dia masuknya. Misalnya ini rhinovirus ya dia menginfeksi di pernafasan saja. Beda sama yang rubella ini. Masa inkubasi misalnya relatif singkat, kalau infeksi sistemik ini relatif lama masa inkubasinya. Durasi imunitas bervariasi, mungkin singkat, ya. Kalau ini dia seumur hidup, artinya imunitasnya seseorang yang terkena rubella sekali hanya dapat terinfeksi sekali seumur hidup karena dia mengalami imunitas seumur hidup. Peran antibodi sekretory IgA dalam resistensi biasanya penting untuk yang lokal, kalau yang infeksi sistemik itu dia tidak penting. Prinsip penyakit menyangkut penyakit virus yakni yang pertama banyak penyakit yang bersifat subklinis atau asimptomatis, artinya dia tidak menimbulkan gejala. Beberapa virus itu masuk ke dalam sel, dia selama masa inkubasi itu dia tidak menunjukkan adanya gejala. Ya. Walaupun beberapa mungkin sehari atau 2 hari baru dapat menyebabkan gejala ya, tapi kebanyakan virus itu tidak menimbulkan gejala dalam waktu yang singkat. Yang kedua, penyakit sama disebabkan oleh berbagai virus. Jadi beberapa virus itu menyebabkan penyakit yang sifatnya sama. Misalnya influenza, rhinovirus yang pernafasan, ya, itu kan dia hampir sama. Yang ketiga, virus yang sama menyebabkan berbagai penyakit. Yang keempat, penyakit yang diakibatkan tidak berhubungan dengan morfologi virus. Yang kelima, keluaran pada kasus apapun ditentukan oleh faktor virus, penjamu, dan gen masing-masing dari virus itu sendiri. Kemudian untuk istilahnya patogenitas virus artinya proses yang terjadi ketika virus menginfeksi penjamu. Ya, perjalanan penyakitnya dari virus masuk ke dalam tubuh sampai dia menimbulkan penyakit itu dinamakan dengan patogenitas. Kemudian ada istilah patogenitas penyakit. Ya. Dibedakan antara patogenitas virus sama patogenitas penyakit, yaitu suatu kejadian selama infeksi yang menyebabkan manifestasi penyakit pada penjamu. Ya. Kalau ini kita ke subjeknya, subjek penyebab penyakitnya yaitu virus. Kalau patogenitas penyakit ini objeknya yang terinfeksi itu bagaimana dia sampai menimbulkan misalnya infeksi sistemik dari awalnya lokal. Virus bersifat patogenik jika menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada penjamu. Strain dikatakan virulen bila penyakit yang ditimbulkan lebih berat dari strain lain. Nah, ini makanya ada beberapa strain, misalnya influenza, H5N1, H1N1 kan banyak sekali strainnya. Dikatakan virulen
bila menimbulkan penyakit yang berat dari strain lain. Ini respon sel dan respon dari penjamu, ya. Efek yang dapat dilihat kalau dari sel itu dia pembentukan badan inklusi atau transformasi sel atau disfungsi sel, ya. Jadi karena sel ini dihinggapi oleh virus, jadi cirinya kalau sel kita dihinggapi virus itu ada badan inklusi. Ya, badan inklusi, kemudian ada sel yang berubah bentuk ya atau transformasi atau selnya sudah tidak berfungsi atau disfungsi. Ini efek yang dapat dilihat. Hal ini kan bisa dilihat di mikroskop ya. Kita melakukan pewarnaan di sel itu sendiri itu bisa dilihat. Kemudian sebelum perubahan visual, yang pertama multiplikasi virus yang tanpa perubahan yang dapat terlihat atau multiplikasi virus yang tidak lengkap. Kemudian paparan tanpa penempelan dan atau masuk ke dalam sel. Ini perubahan visual dari sel kita. Sedangkan dari respon penjamu ini berupa penyakit klasik dan berat. Kemudian tingkat keparahan sedang sampai penyakit ringan kalau yang terjadi lisis sel. Kalau penyakit yang subklinik itu dia infeksinya tanpa penyakit klinis asimptomatis ya. Paparan tanpa infeksi. Sekian untuk prinsip